Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu adalah istilah alat yang dibuat oleh manusia untuk memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana ini ada 4 macam. Yang pertama, pengungkit. Kemudian ada bidang miring. Kemudian roda berporos. Dan katrol. Nah, pengungkit ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, golongan pertama, itu contohnya gunting, linggis, jungkat-jungkit, dan alat pencabut paku. Golongan kedua, contohnya gerobak beroda 1, alat pemotong kertas, dan alat pemecah kemiri, serta pembuka tutup botol. Golongan ketiga, contohnya alat pancing, sekop, pinset, sumbit, mie, penjepit roti, dan staples. Ingat ya, pesawat sederhana itu adalah alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, untuk pengungkit, keuntungan yang kita dapat itu disebut sebagai KM atau keuntungan mekanik. Dirumuskan W per F atau LK per LB. W itu adalah berat atau beban. Kemudian F ini adalah gaya. LK ini adalah lengan kuasa. LB itu adalah lengan beban. Contoh, ini adalah jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit itu termasuk pengungkit golongan pertama, di mana susunannya titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa. Nah, titik beban ini bisa disebut sebagai bebannya atau W. Kemudian titik kuasanya ini bisa disebut dengan F atau gaya. Nah, kemudian bagian titik tumpu ke titik beban itu disebut sebagai lengan beban. Sampai sini disebut lengan beban. Titik tumpu ke gaya ini disebut sebagai lengan kuasa. Misalkan diketahui lengan kuasa itu panjangnya 4 meter. Lengan beban panjangnya 2 meter. Ditanyakan keuntungan mekaniknya berapa? Maka caranya KM sama dengan LK per LB. LK 4 meter dibagi 2 meter. Maka hasilnya keuntungan mekanik adalah 2. Yang kedua, bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa bidang datar yang diletakkan miring dan membentuk sudut tertentu terhadap lantai. Contoh bidang miring itu ada tangga, pisau, skrup. Cara menghitung keuntungan mekanis pada bidang miring itu adalah W per F. W itu berat atau beban dibagi F, gaya, atau S per H, panjang lintasan bidang miring dibagi tinggi.
Nah, contohnya seperti ini. Ada bidang miring dengan ketinggian dan panjang lintasannya seperti ini. 4 cm ini sebagai H atau tingginya. Kemudian 12 cm ini sebagai S. Oke, maka kita tulis diketahui. Langkah-langkah pengerjaannya harus seperti ini ya, diketahui. S sama dengan 12 cm, H sama dengan 4 cm. Ditanya, keuntungan mekaniknya berapa? Jawab, KM sama dengan S per H. Karena yang diketahui S dan H. Kalau misalkan yang diketahui W dan F, maka pakai yang W per F gitu ya. S-nya adalah 12, kita tulis dibagi 4. Maka hasilnya 3. Yang ketiga, roda berporos. Roda berporos tersusun atas sebuah roda berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama. Contoh roda berporos itu adalah sepeda, kursi roda, dan sepatu roda. Keuntungan mekanis pada roda berporos itu dirumuskan dengan jari-jari roda dibagi dengan jari-jari poros. Yang keempat, katrol. Katrol itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, katrol tetap. Katrol tetap ini adalah katrol yang sering kalian jumpai jika kalian memiliki sumur di rumah. Nah, itu adalah jenis katrol tetap. Di mana katrol tetap ini letak W ada di sini dan F-nya ada di sini atau sebaliknya. Ya. Jadi, ketika kalian menimba air, maka air yang ada di dalam wadah itu sebagai berat. Kemudian, ketika kamu menarik, maka itu sebagai F-nya atau gaya. Rumus keuntungan mekanisnya yaitu FB per FK. FB ini adalah gaya beban atau gaya berat alias W. Kemudian FK itu adalah gaya kuasa alias F ini, gaya. Keuntungan mekanis pada katrol tetap itu pasti nilainya 1. Nah, rumusnya KM sama dengan FB per FK atau sama dengan LK per LB. LK-nya sama, lengan kuasa berarti dari sini. Ini adalah LK dan ini adalah LB. Jadi biasanya untuk soal-soal katrol tetap itu yang diketahui adalah salah satu dari W atau F-nya. Misalkan ini yang diketahui adalah W-nya, yaitu 150 Newton. Yang ditanyakan F-nya berapa? Nah, beban ini kan sama saja FB. Maka kita tulis FB sama dengan 150 Newton. Kemudian F, gaya ini sama saja dengan FK. Maka kita tulis FK-nya berapa? Jawab berarti FB per FK sama dengan 1. FB sama dengan FK seperti ini. Kalau FB-nya 150, maka ini FK-nya pasti juga 150 Newton. Nah, yang kedua, katrol bergerak. Keuntungan mekanisnya dirumuskan dengan FB per FK sama dengan LK per LB sama dengan 2. Jadi keuntungan mekanis pada katrol bergerak ini pasti 2. AO ini disebut sebagai LB. Nah, AO ini sebagai LB, sedangkan AB ini sebagai LK-nya.
Nah, contoh soal. Sebuah beban seberat 1.500 Newton ditarik ke atas menggunakan katrol bergerak. Gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut adalah, nah jadi beratnya ini adalah 1.500 Newton. Yang ditanyakan gayanya ini berapa? Maka kita tulis diketahui W ini kan sebagai FB atau gaya berat 1.500 Newton. Ditanya FK ini, kemudian jawab FB pakai rumus FB per FK sama dengan 2. Ya, karena yang ditanyakan adalah gaya kuasanya, gaya menariknya ini berapa sih gitu. Oke, maka ini kita silangkan FB sama dengan 2 FK. Udah ruas ya. FB-nya itu 1.500 2 FK. Maka FK sama dengan 1.500 dibagi 2. Maka hasilnya FK adalah 750 Newton. Yang ketiga, katrol majemuk. Katrol majemuk itu keuntungan mekanisnya sama rumusnya. FB per FK sama dengan LK per LB sama dengan N. N ini maksudnya adalah jumlah katrolnya ini ada berapa. Kalau ini, maka jumlah katrolnya ada 4. Bisa nanti kalau ini cuma 3, ya ditulis 3, N-nya 3, seperti itu. Kalau 5, ya ditulis 5. Contoh soal. Misalkan ada katrol majemuk yang memiliki 4 katrol. Kemudian memiliki massa benda yang ingin diangkut itu adalah 20 kg. Kemudian kecepatan gravitasi, G ini kecepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon. Ditanya gaya kuasanya berapa? Karena yang diketahui itu baru M dan G, maka kita harus cari dulu W-nya itu berapa atau gaya beratnya itu berapa. Rumusnya itu M kali G, 20 kali 10, maka hasilnya 200 Newton. Baru kita masukkan ke rumus FB per FK sama dengan 4. Kenapa 4? Karena di sini katrolnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka FB sama dengan ini dikali silang 4 FK. FB-nya kita masukkan 200 Newton. Sama dengan 4 FK. Maka 200 dibagi 4, karena ini pindah ruas, maka FK-nya 200 dibagi 4, berapa? 50 Newton. Jadi kesimpulannya, katrol majemuk, jika jumlah katrolnya itu semakin banyak, maka gaya yang kita keluarkan untuk menarik suatu benda itu akan semakin sedikit, atau kita akan merasakan beban tersebut lebih ringan gitu. Oke, sekian dari Bu Eti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami.